Jadi kalau menurut saya posisi hari ini sebetulnya menunjukkan ya bahwa kita di luar harga minyak pun kita sudah punya problem. Nah, gitu loh. Nah, kita lihat sekarang siapa nih hedge fund yang punya AUM, asset under management yang tinggi. Yang AUM-nya tinggi itu Vanguard, BlackRock. Ya kenapa datang ke BlackRock ya mungkin temennya kali ya, nggak tahu lah gitu ya. Kan Vanguard, BlackRock. Saya karena dari awal dan Antara juga datangnya ke BlackRock, Purbaya juga ke BlackRock. Terus ketika Prabowo juga ke Amerika Serikat yang pertemuan sama Kadin juga kayaknya yang dominan BlackRock gitu. Ya saya iseng-iseng lah nanya ke EI. AUM-nya BlackRock tuh berapa sih gitu. Aset under management. Memang gede dia, melebihi GDP Amerika Serikat sendiri. Saya tanya lagi dong sama EI. AUM itu datangnya dari mana? Sebagian besar dari Global Trust Fund. Jadi Global Trust Fund tuh BPJS-nya India kali. Ya kan kalau BPJS kita kan nggak boleh gitu BPJS segala macam. Itu menaruh uang di sana. Di BlackRock. Terus saya tanya, penempatan dia ke surat utang pemerintah itu berapa persen dari alokasi portofolionya? Si EI yang saya tanya dia bilang average sekitar 64, tapi 60-70 gitu kan. Saya tanya lagi sama EI, kan kita sekarang zaman EI kan saya tanya lagi sama EI, dari 60-70 itu di surat pemerintah negara mana yang terbesar? Dibilang US Treasury. Jadi kurang lebih kan ya mereka menopang Amerika kan. Sampai di situ kesimpulan saya sederhana, artinya kalau Indonesia sekarang nggak mau gagal fiskal, defisitnya tetap besar. Yang punya MBG, saya nggak mau deh dikurangin. Kalau dikurangin nanti elitnya balik nyerang saya. BBM, jangan naik deh. Nanti masyarakatnya demo saya. Kan semua kepengen nih. Ya kan? Koperasi Merah Putih, ini alat saya menjaga politik desa. Ini kan semua pada akhirnya meningkatkan defisit, meningkatkan uang. Semua defisit ya? Defisit. Cara berpikir mungkin pemerintahan ini, kalau standing buyer-nya ada, saya nggak akan jatuh. Tidak akan ada Nepal, cerita Nepal kan tidak akan kan cerita Nepal kan terkait dengan demo masyarakatnya. Tidak akan cerita apa kudeta karena elitnya merasa dirugikan. Kuncinya kan cuma satu, ada standing buyer utangnya. Nah, jadi menurut saya kenapa datangnya ke BlackRock? Karena memang alokasi dia untuk ke surat utang pemerintah negara itu sekitar 60-70%. Jadi kan kurang lebih bagi dong alokasi. Ya kan, alokasi yang ada di situ. Satu. Kedua, kenapa datang ke Jepang? Ya. Jepang ketika proses tapering off quantitative easing the Fed dan normalisasi itu, Jepang tuh membantu dengan dia memberikan swap line, devisa swap dengan Bank Indonesia, dan dia juga membantu waktu itu Menteri Keuangannya Atif Basri ya, dia membantu dengan menyerap samurai bond, jadi front loading. Jadi ketika kita kekeringan likuiditas diambil, yang bantu tuh Jepang. Jadi dari sini saya bacanya, oh ini pragmatis. Ya kan? Datang ke Amerika Serikat karena yang punya kemampuan untuk mengelola yang kayak gini Amerika Serikat, makanya datangnya ke BlackRock, datang ke Jepang. Tapi kan balik lagi, semua ini there is no freelance. Amerika Serikat jelas kita lihat kan permintaannya banyak, bahkan sampai udara militer segala macam dia minta. Jepang sendiri kan dia menemukan apa yang hilang waktu era Jokowi lebih dekat ke Cina kan. Proyek Marcella, proyek segala macam. There is no freelance. Gitu. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau misalnya katakan saja ini menyerap, ya mungkin apa yang menjadi game plan-nya Presiden Prabowo, banyak duit tuh iya, tapi banyak duit dari ngutang. Tapi saya ingin mengatakan, mungkin Presiden Prabowo akan mempertahankan kekuasaannya sesuai dengan game plan-nya. Karena tidak terjadi krisis, kan krisis hanya akan terjadi begitu pemerintahnya udah nggak punya duit, Mas. Betul. Ya kan, jadi gagal fiskal kan. Tapi menurut saya menyimpan bom waktu. Entah buat pemerintahan selanjutnya mungkin. Atau bisa juga 2027, Mas. Karena 2027 hutang jatuh tempo kita juga masih tetap tinggi. Hutang yang ditambah di sini pasti kan jangka pendek juga akan naik ke 2028. Jatuh tempo ya. Jadi menurut saya ingin membuka cara pandang ini, jangan baper gitu loh. Jangan dilihat bahwa ini memprovokasi. Maka tapi realistis saja gitu.
Begitu kita kesulitan, yang kita atasi dengan berhutang. Ya saya ingin mengatakan apa yang dikatakan Tan Malaka kan. Bangsa yang berhutang akan jadi budak penghutang kan. Mereka akan minta apa. Kan nanti akan ada isu kedaulatan di sini. Isu segala macam. Besok kita mengalami lagi masalah ini, tambahin lagi. Kan lama-lama bubble juga. Jadi menurut saya itu yang akan terjadi. Jadi di luar soal minyak, kita punya persoalan mendasar. Kedua yang saya baca juga, minyak ini ditahan dengan coba memanfaatkan laba ditahannya Pertamina, kalau menurut saya. Ini kembali ya, saya disclaimer analisa. Dan laporan keuangan Pertamina yang udah tersedia di publik kan 2024. Kalau saya lihat laporan keuangan Pertamina 2024, ya, dia punya kas 15,4 miliar US dollar. Laba ditahannya naik di ekuitasnya. Rasio ekuitas dibandingkan dengan hutangnya juga membaik. Jadi kurang lebih kalau saya baca itu, kalau Pertamina disuruh nalangin dulu, ya, yang sekarang ini subsidi maupun kompensasi, dia bisa nih pakai dana itu laba ditahan. Kalaupun dia butuh leverage, debt to equity ratio dia kan lagi bagus, dia bisa masuk ke pasar utang, jangka pendek. Jadi menurut saya game plan-nya yang saya baca, game plan-nya kelihatannya memanfaatkan itu. Nah, kembali, apakah perang ini akan lama? Kalau saya lihat, kalau isunya terus-terusan kayak gini, sembuh sendirinya itu mungkin Desember 2027 belum sembuh sendiri gitu loh, Mas. Iya. Nah, persoalannya kompensasi yang di ijon ini, apakah APBN kita di 2027 bisa membayarnya? Kalau tidak bisa membayarnya, persoalan jadi bergeser. Dari tadinya cuma hitung-hitungan resiko fiskal negara, jadi resiko korporasi kan? BUMN. Jadi ya saya ingin mengatakan, return selalu terkait dengan risk. Saya ingin memberikan apresiasi, Mas, kita harus fair. Pemerintahan ini mungkin dari semua pemerintahan reformasi, yang paling jelas ketika kita dalam tekanan, dia menahan subsidi. Saya harus apresiasi itu. Tapi menurut saya, waktu yang akan membuktikan bahwa Anda orang jagoan atau orang yang sebetulnya kumaha engke gitu. Itu kan waktu yang akan membuktikan, Mas. Betul, waktu yang akan membuktikan itu, nanti aja deh. begitu nanti resikonya muncul, kalau betul-betul terbukti tidak ada apa-apa, kita harus memberikan pengakuan. Berarti memang orang yang jago mengendalikan financial engineering gitu. Tapi kalau di ujungnya nanti ternyata krisisnya jadi krisis di Pertamina, melebar kemana-mana. Jadi menurut saya, apa yang kita lakukan hari ini lebih kepada dasar kumaha engke kan? Nah, jadi saya ingin fair saja. Jadi ingin fair untuk orang yang mendukung optimisme, mangga gitu. Tapi untuk orang yang memberitahukan tentang risknya juga, ya monggo gitu. Pemerintahan ini kan kemampuan mendengarnya harus lebih baik dari kemampuan berbicaranya. Jadi kan, oh ternyata kalau yang positif tuh gini loh mikirnya, yang negatif gini. Ya dia kan harus cari titik tengahnya. Itu sih kalau menurut saya. Menarik. Ini dari awal sampai akhir. Satu pertanyaan aja ini, Mas. Ya saya juga mohon maaf kalau saya nggak apa-apa, gitu Pak. Biar nanti penonton tuntut poin ngerti dari awal sampai akhir kenapa ini kejadiannya dan bagaimana antisipasinya. Saya juga mencoba menjelaskan ya teknikal aja biar orang mengikuti alurnya gimana. Gitu ya. Karena kalau kita terlalu tek nanti dianggapnya politik kan. Gitu. Betul. Betul. Sangat. Ya, memang ada dasarnya ya menyampaikan ada itu. Hitung-hitungannya secara rasional. Baik. Nah kalau dilihat ini, Mas, tadi kan kita juga melihat bahwa ada apa ya tanda gitu ya bahwa Indonesia sudah di pinggir jurang gitu. Nah itu sebenarnya bisa dikerek mundur ke belakang nggak sih mobilnya gitu? Mungkin ada insight dari Bang Yanuar. Gini, mohon maaf nih ya. Menurut saya Presiden Prabowo terlalu dikelilingi oleh orang-orang yang membuat informasi itu terdistorsi sebetulnya, menurut saya. Jadi misalnya saja ekspansi. Mungkin Presiden Prabowo diberikan gambaran bahwa besok ini Amerika Serikat kalau udah kayak gini, ini dia akan ekspansi, siklusnya kan begitu. Sehingga dia punya keyakinan bahwa persoalan hari ini akan sembuh sendiri.
keberuntungan. Saya ngambil contoh gini loh Mas, siapa orang-orang yang beruntung? Presiden SBY, krisis 2008, menuju Pilpres 2009. Tahu-tahu di Desember 2008, Kongres Amerika Serikat menetapkan quantitative easing. Maret 2009, ngucur tuh duit asing tuh, karena kebijakan quantitative easing. Ini kan beruntung namanya, Mas. Orang-orang yang beruntung gitu loh, bahwa sebetulnya yang ngerjain tuh bukan dia, tapi karena ada eksternalitas efek. Menurut saya kemungkinan besar Presiden Prabowo juga mendapatkan input ini. Jadi tenang aja Pak, ini cuma manage beberapa bulan aja. Nanti juga ibaratnya itu. Tapi kan gambling Mas. Gambling. Tapi gambling ini menurut saya bisa jadi kejadian kalau dimoderasi, kalau antara Xi Jinping sama Trump memang gini ya. Sepakat ya? Jadi sepakat. Jadi saya juga ingin ke orang-orang yang udah bicara makar-makar, siap-siap kecewa nih kalau ternyata gitu ya, kalau ternyata bahwa nanti antara Xi Jinping dengan Trump memang begini. Sehingga karena gini, bacaan saya kenapa Mas? Saya lihatnya sederhana sebetulnya. Kenapa Amerika butuh Cina, Cina butuh Amerika. Cina Mas, kalau kita lihat datanya, sejak 2021 mengalami masalah kredit macet sektor properti, dan kemudian kena COVID, dua hal yang terjadi, indikator penting di Cina. Pertama, Cina itu kan devisanya devisa kontrol, bukan devisa bebas. Devisa kontrol itu kan alat ngelihatnya sebetulnya kredit yang diberikan ke sektoralnya. Nah, orang selalu bilang, Cina masih oke, karena dia mempertahankan likuiditas cadangan devisanya tetap tumbuh 4%. Tapi kalau kita lihat datanya, agregat loan yang diberikannya itu turun terus. Terutama sejak 2021 dan terutama sejak 2023. Jadi artinya 4% yang di-manage itu lebih banyak operasi moneter. Bukan penciptaan uang. Kan kalau rejim devisa kontrol, penciptaan uangnya itu melalui kredit. Kalau devisa bebas, penciptaan uang itu money printing kayak si Trump tadi, goreng-goreng duit gitu loh. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi itu, money printing dia ke kredit itu turun tajam. Satu. Kedua, dari sisi surplus yang orang selalu bilang, surplus neraca perdagangan. Betul, Cina tuh surplus terus. Tapi kalau kita lihat angka agregat ekspornya dari 2020 sejak COVID sampai ke hari ini, itu udah turun 47%-an ekspornya. Impornya udah turun 57%. Tapi kalau kita hitung, misalnya tahun lalu ekspornya 100, impornya 90, 10 kan surplusnya. Tahun ini ekspornya turun 90, impornya turun 60, surplusnya kan naik 30. Tapi angkanya turun. Nah, ini sebetulnya menunjukkan pelemahan ekonomi Cina itu real terjadi. Nah, kenapa ini terjadi? Jadi kalau saya lihat tuh sederhana sebetulnya. Cina itu dia berhasil melakukan sebetulnya revolusi industri di tengah industri di negara maju itu tertidur. Jadi orang negara maju itu terlena dengan dapat duit dari ngegoreng-goreng duit. Tidak lagi dari membangun sektoral. Ini yang dilakukan oleh Cina. Sehingga dia punya barang murah dan sebagainya. Kita gampang aja deh di Indonesia deh. Cina gitu mau jual barangnya di Indonesia. Dulu lagi zaman uang murahnya Amerika Serikat. Mas Pung mungkin dapat untung di saham berapa? Wah, itu membuat Mas Pung masuklah di marketplace. Wah, beli-beli ini. Tapi dengan sekarang pasar ini melemah sejak COVID dan sekarang ini, Mas Pung kan sebagai orang rasional akan mulai mengurangi nih. Satu, gainnya turun. Kedua, Mas Pung juga berjaga-jaga kan. Wah, takut ada apa-apa. Kering lah nih daya belinya. Kering daya beli ini, orang yang bertumpu di sektor informalnya nggak punya kerjaan. Sisi lain, pinjol. Pinjol ini kan goreng-goreng cuci duit. Menurut datanya Vincent ini PPATK-nya Amerika Serikat. Jadi menurut datanya Vincent, ketika proses uang murah quantitative easing itu mengakibatkan peningkatan yang namanya cuci uang lewat Bitcoin, lewat segala macam itu. Nah, ini kan sebetulnya yang dijadikan kendali oleh Amerika Serikat saat ini secara geopolitik untuk mulai mengeringkan likuiditas di banyak negara. Nah, impact-nya juga kena ke Cina. Artinya Cina mau jual barang, susah. Kalau kitanya nggak punya daya beli, nggak bisa juga. Nggak bisa. Jadi artinya menurut saya, Cina membutuhkan kebijakan lagi dari Amerika Serikat yang membasahkan lagi likuiditas sehingga global ini juga punya daya beli lagi, bisa beli barang dia. Nah, orang selalu berharap
udahlah kita dedolarisasi aja. Nah, Iya. menurut pendapat saya ya, kita bisa berbeda pendapat soal itu. Menurut pendapat saya, Cina belum punya kemampuan ini untuk misalnya berperan sekaligus di dua kutub, di barang maupun di uang. Oke. Kenapa? Ya ukuran saya tadi, orang dia aja mengelola devisanya sekarang lagi Bingung ya? lagi bingung. Nah, jadi menurut saya kalau antara Amerika dan Cina pada akhirnya ketemu nih titik temunya. Jadi kurang lebih Amerika bilang, oke, kita nggak punya barang, tapi kita punya duit. Situ punya barang, tapi nggak punya duit. Nah, win-winnya gimana nih? Nah, kalau mereka ketemu win-win, menurut saya ini akan kejadian kayak tahun 80, Mas. Tahun 80 itu perang dagang 70 sampai 80 itu antara Amerika sama Jepang. Win-winnya Jepang dimasukin ke special drawing right-nya IMF. Jadi punya hak suara lah di IMF. Nah, ini menurut saya bisa terjadi juga. Yang akan terjadi seperti ini. Cuman catatan saya sederhana. 80 win-win Jepang dengan Amerika Serikat ini didahului juga oleh gagal bayar surat utang Meksiko. Oh, oke. Jadi saya ingin mengatakan ya kita hati-hati ya. Karena menurut saya profil fiskal kita mirip Meksiko 78 nih. Jadi katakanlah Amerika dengan Cina bisa win-win, tapi bukan berarti kita nggak dikorbankan gitu, maksud saya gitu loh Mas. Ya kan kita juga harus lihat hati-hati di situ ya. Tapi ya itu bacaan saya sih. Tapi menurut saya kemungkinan besar sih pada akhirnya Amerika dengan Cina, menurut pendapat saya akan ketemu di kepentingan bersama mereka ya. Ya itu dilihat juga. Ya Cina tidak seperti ketika Jerman Hitler ya, yang memang benar-benar serius gitu. Bapak ingin ngerebut benderanya itu serius. Jadi saya berpandangan Mas, dedolarisasi itu hanya bisa direbut benderanya dengan perang. Dan mereka kalah. Tanpa, kalau perangnya cuman kayak gini, ya pada dasarnya tuh pada akhirnya secara game teori memang cari win-winnya gitu. Dan saya sampai sejauh ini tidak melihat Cina ingin eskalasi ke perang gitu. Sejauh ini. Jadi menurut saya sih kemungkinan besar mungkin win-win. Tapi di antara win-win ini kan adu stamina gitu. Stamina kita bisa endurance-nya ya. Endurance kita. Oke. Ini menarik sih. Ya berarti artinya Indonesia sekarang bergantung ya Mas ya sama situasi global dan keputusan bangsa lain. Ya, dan bisa jadi juga beruntung kan. Tapi bisa jadi ada beruntung bisa jadi yang sekarang beruntung, yang nggak beruntungnya yang kemudian. Oke, terima kasih Bang Yanuar atas waktunya, ini menarik sekali dan ini mudah-mudahan pelajaran berharga untuk kita dan insight yang sangat bagus nih, terutama soal geopolitik dan ekonomi dunia dan bagaimana nasib Indonesia ke depannya yang harus diantisipasi. Oke, Sobat Sindo, terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen juga di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. To the point aja.